bagus. Ya, yang selalu bagus. Maka kemudian di situ dulu, kemudian ya berdiri ya, boleh. Nah di situ ya. Yuk, yang kategori kedua. Kategorinya HB-nya selalu di atas 10. HB-nya selalu di atas 10. Luar biasa. Terus nih, tiga bulan dari bulan saya kita masih siapa nih ya? Ibu. Wah, baru. HB-nya terakhir berapa baru? 10,5 luar biasa. 10,5 luar biasa ya. Nanti kita wawancara satu persatu kenapa saya HB-nya bagus terus, kenapa ibu tensinya bagus terus, apa trik-triknya ya. Nah, gitu. Terus Yang ketiga, tidak pernah bolos paling. paling rajin. Rajin, nggak pernah bolos adanya. Tinggal kasih siapa ya? Saya. Aduh, apa sih? Absen terus. Juaranya kita kasih sama Ibu Eva. Bebas, wah luar biasa, bebas HB-nya kalau nggak pernah bolos. Ya silakan. Aus kabel. Yang keempat, ini adanya paling terlama. Oh sudah lama. Iya, udah repot. Diwakili aja diwakili. Diwakili sama anaknya, Anggi. Nah ini yang pertama namanya Ibu Ani, tapi Ibu Ani emang kondisinya udah repot banget ya, kalau rumah sakit sekarang harus pakai POD dari ambulans karena udah nggak bisa bangun sama sekali. Oh ini anaknya. Bu siapa Bu Ari? Bu Ari. Udah berapa tahun sudah? 17 tahun luar biasa. Sebelumnya rekornya Pak Ajib 21 tahun. Ya. Ada anak angkatnya sudah. Ya. Kita semua angkatnya diwakilkan. Oke, lanjut. Sebenarnya ini usianya yang tertua. Wah, yang paling tua di sini masih cuci darah. Berapa umurnya? Usianya 73 tahun. 73 tahun. Siapa? Pak Sudin. Pak Sudin. Ada yang mewakili? Ada dia anaknya. Tetangganya Gia. Ya Gia. Diwakili Gia. Pak Sudin ya. Pak Sudin sudah 72 tahun. Luar biasa. Terus lanjut. Selanjutnya ini yang paling apresiasi banget pokoknya Mak. Jadi susahnya ini bos harus joget. Wah, ini ternyata luar biasa. Wah. Bu Dewi rumahnya di mana Bu? Bu Dewi rumahnya di mana? Oh, dekat di Patok. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Ya, untuk sementara ini kategorinya 6 dulu. Nanti ke depan siapa tahu ada kategori yang lain ya. Mari silakan di satu. Yang kotaknya. Oke. Kategori pertama. Ini saya serahkan sekaligus saya mau mewawancarai satu persatu. Durasi 1 menit cukup. Ya silakan dipegang. Ambil dulu hadiahnya. Iya. Foto. Iya. Di sini aja Bu sini. Nggak apa-apa. Nah.
Iya. Iya. Nomor 2 apa nih? Ini HB tertinggi dong. Oh iya, HB-nya luar biasa, di atas 10 terus, Bu. Baru. Iya. Ini paling rajin, nggak pernah bolos. Iya, Weba. Oke. Ini pasien lah. Umur 72 tahun umurnya. Biasa. Ya. Iya. Terus ya, Bu Dewi rumah sakit. Oke. Ya, Ini yang lagi. masukin dong. Oh, tetangganya lah, tetangga Mas ini. Iya. Oke. Oke, sebentar, jangan. Baik, Budian dulu, Budian. Ini Budian tensinya selalu bagus. Tensinya 120 per 80, 110 per 70, nggak pernah naik di atas 140. Kira-kira kiatnya apa, Bu? Apakah ada nggak mudah stres, dietnya nggak pernah makan garam terlalu banyak, atau apa namanya cuci darahnya rajin, ya, dan lain sebagainya. Silahkan, Bu. Kalau buat saya sakit itu saya bawa happy aja dong. Bawa happy aja, luar biasa. Hari ini saya sakit harus cuci darah. Oh iya, siap. Nah, ternyata triknya cuman happy. Betul, Bu. Ternyata happy itu membuat pembuluh darah itu dilatasi. Dilatasi itu melebar. Akhirnya tensinya nggak terlalu tinggi. Satu, Bu, ya. Itu udah cuman happy doang, tensinya bagus. Apalagi kalau dietnya bagus, garamnya bagus, ya, tidurnya cukup, olahraganya semampunya bagus, dan lain sebagainya. Itu baru satu aja happy, sudah tensinya bagus. Bisa dicontoh. Yang kedua, baru ini ibu HB-nya bagus terus di atas, susah sekali. Pasien kita 99% HB-nya di bawah 10, bahkan di bawah 8, transfusi terus. Nah, Bu Arum ini HB-nya selalu di atas 10. Triknya apa, Bu? Apakah makanannya bagus, atau ibu disuntik EPO terus, atau cuci darahnya nggak pernah di bawah 4 jam gitu? Silakan. Ya, makanya selalu bagus saya. Ya, terus kalau HB di atas 4 jam setengah. selalu di atas 4 jam setengah HB-nya. Terus makanannya cukup, ya, makan nggak pernah mual muntah kan? Luar biasa. Di antaranya itu, Bu, kalau makan yang bagus, ya. Terus cucinya darahnya harus di atas 4 jam setengah sekali cuci. Itu, Bu, ya. Baik. Yang ketiga, Bu Eba. Bu Eba rajin katanya, nggak pernah bolos. Betul nggak? Betul. Betul. Jadi setiap seminggu 2 kali cuci darah. Itu triknya apa itu? Semangat aja dong. Semangat. Jadi semangat untuk sehat. Karena apa? Nggak dicuci sekali mual, pusing, muntah, lemes, ya, kan sesak napas. Ya, jadi semangat membuat dia tidak pernah lewat cuci darahnya. Baik, langsung ke Bu Dewi aja, ini mah tahu ini mah. Tanya dong. Iya, Bu Dewi kok bagus sekali ya HD-nya. Luar biasa. Kiatnya apa? Di rumah gimana? Apa tidur jam 8 udah tidur? Biar jam Oh, tidur. Biar semangat aja. Oh, semangat, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, itu tekniknya. Terima kasih, Ibu. Silakan kembali ke tempat. Ya. Baik, saya kembalikan lagi ke sebentar, ya, belum masukin ininya, slideshow-nya. Oke. Ini menurut Enhance itu pusat ginjal seluruh dunia. Gagal ginjal ini makin tua makin banyak. Ya, walaupun sekarang anak kecil juga banyak. Ya, adalah. Ya, tapi presentasinya nggak terlalu banyak.
Kemarin siapa yang umur 17 tahun tuh saya lupa. Siapa? Akbar, si Akbar siapa ya? Hah? Zaki 19 ya? Gilang 17 tahun, tapi akhirnya Gilang juga meninggal. Zaki ya seperti itu, nggak bertahan. Derry berapa? 21. Ada yang 17 dulu pernah. 17, tapi emang di IGD terus dicuci darah sekali meninggal. Nggak kuat, karena biasanya pasien-pasien cuci darah yang masih muda itu penyebabnya luar biasa. Ya, makanan macam-macam, minuman macam-macam, tensinya tinggi, ginjalnya mengkerut, selesai sudah. Ya, dalam jangka waktu singkat meninggal. Justru yang tua-tua ini malah bertahan lama karena apa? Prosesnya lama. Kayak Pak siapa yang 72 tahun tadi, Pak Sudin. Memang perjalanan penyakitnya itu lama, pelan-pelan. Ya, tapi kita tangani pelan-pelan juga. Alhamdulillah bertahan lama. Seperti itu, Pak ya. Ini makin tua makin banyak nih presentasinya. Ini stadium 4 dan stadium 5, ini yang ungu nih. Ini makin tua makin banyak. Ya, walaupun memang ada sebagian yang masih muda itu ada ya. Ya, umur 20 tahun gitu ya. Itu ada, tapi presentasinya nggak terlalu banyak. Mana ini? Nah, sering ada yang bertanya kepada saya, Dok, saya cuci darah, oke. Kemudian dia dilakukan USG, hasil USG bacaannya normal. Bertanya, Dok, kenapa saya harus cuci darah? Nah, berangkat dari pengertian ini, Pak. Nah, ini ya. Kali ini bahasa Inggris sih, saya lupa terjemahin bahasa Indonesianya. Jadi CKD, gagal ginjal itu didefinisikan yaitu kerusakan ginjal baik struktur itu ginjalnya sendiri. Ginjalnya rusak, mengkerut, mengecil, membengkak, ada batunya dan sebagainya, ini strukturnya. Atau fungsinya, walaupun strukturnya kelihatannya bagus, di USG bagus, tapi fungsinya jelek. Contohnya apa? Kreatininnya tinggi, biasanya di atas 5. Kalau udah di atas 5 kreatinin, cuci darah. Ya seperti itu, Pak. Kelihatannya bagus di USG, ternyata sebenarnya kalau bagus itu kan kelihatan kasat mata saja. USG-nya bagus, normal, begitu ginjalnya dibelah, diambil di mikroskop, hancur dalamnya. Nah, karena kelihatan kasat matanya, makanya kadang-kadang pasien nanya, Dok, kenapa saya cuci darah terus? Ginjal saya di USG bagus. Ya, itu strukturnya kelihatannya normal, tetapi sebenarnya fungsinya udah jelek. Di dalamnya itu kropos, sudah jelek, strukturnya sudah rusak. Ya, diantara gitu. Nah ini terjadi dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Jadi kalau ibu cuci darah seperti ini biasanya lebih dari 3 bulan kejadiannya. Ya, jarang yang kurang dari 3 bulan biasanya akut. Kalau akut dicuci darah sekali 2 kali sembuh. Lebih dari 3 bulan rusak. Salah satu ciri lebih dari 3 bulan itu HB-nya turun. Umur hemoglobin itu 3 bulan. Makanya ini 3 bulan, Bu. Ya, kalau sudah 3 bulan HB-nya rendah, berarti dia nggak bisa produksi darah. Darah itu diproduksi oleh sumsum tulang, dibantu oleh hormon namanya eritropoietin yang 99% dihasilkan di ginjal. Kalau ginjalnya rusak, hormonnya turun. Akhirnya apa? Hormon itu kayak oli, Pak. Oli, kalau mobil nggak punya oli, macet. Akhirnya apa? Nggak bisa bikin darah. HB-nya turun dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi pengertian gagal ginjal itu kalau dia kerusakan ginjal baik struktur atau fungsinya dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Oke, ya, itu yang paling penting. Gak usah dibaca pusing bahasa Inggris. Ya, nah ini. Nah, ini lihat, Bu, ginjal dari mulai stadium 1 masih seperti bagus seperti ini. Ginjalnya masih bagus, ukurannya normal 3 kali 4 kali 8 sampai 10 cm. Ukuran normal orang Indonesia seperti itu. Makin stadiumnya makin 2 mulai mengkerut, 3 mengkerut sampai stadium 5 rata-rata ginjal ibu bapak itu seperti ini. Ada yang ginjalnya membesar tapi fungsinya jelek. Contohnya apa? Kesumbat batu, infeksi. Ada hidronefrosis stadium 3-4, bengkak.
Ya, tapi dia nggak bisa mengkerut karena apa? Karena bengkak. Nah, kalau proses alamiahnya seperti ini, ginjal yang stadium 1, 2, 3, 4 makin kecil. Akhirnya ukuran ginjalnya cuma 2 kali 3 cm, 2 cm kali 5 cm. Kecil sekali ginjalnya. Gimana mau nyari darah? Ginjalnya seperti ini. Nah, ini stadiumnya Pak ya. Dulu stadiumnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, punya ibu semua ada di sini. Stadium 5. Stadium 5 glomerulonephritis ininya fungsinya sudah di bawah 15 mililiter per menit. Jadi hanya bisa menyaring darah 5 cc per menit. Bayangkan 5 cc per menit, padahal per menit itu kibinya aja sampai 500 cc per menit kibinya, aliran mesinnya itu. Kalau bisa minimal separuhnya 250. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang ada kibi ya, harus hafal ya, kecepatan mesinnya itu 500 cc per menit. Kalau punya ibu darahnya minimal separuhnya, yaitu 250 cc. Punya ibu kadang-kadang ditarik sampai diputar sampai angka 200 saja udah jeduk, ya kan? Udah macet-macetan. Artinya ditarik pakai mesin pakai kecepatan 200 cc per menit. Nah, ini fungsi ginjal yang stadium 5 itu cuma ginjalnya bisa nyaring darah cuma kurang dari 15 cc per menit. Gimana mau nyaring darah? Ya, jadi udah lemah. Akhirnya apa? Dibantu oleh mesin. Bagusnya kayak orang-orang normal ini, begitu minum, minum, setelah minum paling berapa 15 menit atau 20 menit pengen kencing. Kenapa? Cairannya dibuang lagi kalau kelebihan, seperti itu ya. Tuh ya. Nah, sebentar ini. Nah, ini. Ini ada stadium 3A dan 3B. Kenapa sekarang 3A sama 3B? Nah, stadium 3A diharapkan bisa sembuh. Stadium 3A ini masih bisa sembuh. Tapi kalau sudah stadium 3B, mohon maaf, paling 3 bulan lagi cuci darah. Jadi kalau Bapak Ibu ke poliklinik, diperiksa kreatininnya, kemudian lihat CCT-nya atau GFR-nya sudah 30, ya 3 bulan lagi cuci darah. Seperti itu. Ya, baik, lanjutin, kita cepat aja. Nah, ini yang paling penting yang saya ingin sampaikan buat ibu-ibu sekalian. Komplikasi dari gagal ginjal. Bagaimana kalau udah terjadi gagal ginjal? Rata-rata pasien cuci darah itu meninggalnya bukan karena ginjal, bukan. Meninggalnya karena komplikasinya. Ya, apa komplikasinya? Ini, Pak. Jantung. Ya, kalau ginjalnya rusak, tensinya akan tinggi, beban jantungnya akan berat. Akhirnya jantungnya apa? Jantungnya bengkak. Jantungnya bengkak. Kalau bengkak akhirnya apa? Nggak kuat mompa, sesak napas. Makanya ibu sekalian, kalau ke rumah sakit suka napasnya sesak, itu paru-parunya banjir akibat tensi, akibat jantungnya nggak kuat mompa. Kenapa nggak kuat mompa? Tensinya ketinggian. Ya, tensinya ketinggian. Kenapa tensinya tinggi? Ginjalnya rusak. Ginjalnya rusak. Seharusnya ada garam yang dibuang lewat ginjalnya rusak, akhirnya garam tetap di dalam darah. Makanya nanti diet garamnya harus ketat sekali. Diet garamnya harus ketat. Kenapa ibu-ibu kalau dikasih makan di rumah sakit anyep? Coba deh, dikasih makan di rumah sakit, pasti anyepnya enak. Kalau di rumah garamnya bluk, wah 1 sendok, 2 sendok masak. Orang Indonesia menurut Diskesdas itu riset kesehatan dasar nasional, menurut orang-orang kesehatan di Jakarta, rata-rata orang Indonesia makan garam sehari 17 gram. Padahal menurut WHO maksimal makan garam itu 2 gram sehari. 2 gram itu berapa? Seujung sendok. Itu sehari. Ini mah orang Indonesia mah masuk ke warung mie goreng, mie ayam pakai garam. Oseng-oseng pakai garam, nyuci sambal pakai garam, apalagi bikin mie pakai garam, masak sayur pakai garam, semua garam. Jadi di total garamnya makannya sehari 17 gram, luar biasa. Memang bakat untuk hipertensi.
Nah, ini komplikasinya ke jantung, Pak. Yang pertama yang menyebabkan kematian pada pasien cuci darah itu jantungnya. Jantungnya nggak kuat. Nih, salah satu diantaranya penyakit koroner. Koroner itu jantung pembuluh darahnya kesumbat akibat kaku pembuluh darahnya. Akhirnya kolesterol tinggi, serangan jantung. Yang biasanya meninggal di kamar mandi, meninggal pada saat jalan, itu serangan jantung, Pak. Hati-hati ya. Nah, ini pembuluh darah koronernya kesumbat. Kalau udah kesumbat gitu, gumpet, jantungnya nggak mompa, meninggal, Pak. Nggak bisa mompa. Ya. Kemarin siapa yang baru meninggal, Wahyu ya? Siapa? Bukan yang masih kecil itu, Akbar ya? Siapa? Gilang juga diantara kemungkinan besar jantungnya yang kena. Ya, hati-hati. Makanya dipelihara sekali ya makanannya. Kemudian jangan stres, tidurnya yang cukup. Ya. Karena jantung itu sensitif sekali. Ya. Nah ini nanti kalau ibu-ibu punya kolesterol tinggi, nempel di sini kesumbat, jadi darahnya nggak bisa ngalir. Kesumbat kolesterol yang sini. Kalau lepas karena serangan jantung. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan dah. Maka kita harus cegah penyakit-penyakit kardiovaskuler. Makanya ibu bapak sekalian jangan bangga punya badan gemuk. Orang gemuk nggak sehat. Ya, proporsional seharusnya. Ya, makin gemuk kolesterolnya makin tinggi akhirnya kesumbat nih, pembuluh darahnya kayak gini. Ya, jantungnya bengkak, lemah jantung, serangan jantung ya, seperti itu. Jadi penyebab utama meninggalnya pasien cuci darah itu karena serangan jantung atau jantungnya lemah. Yang kedua apa? Tensinya tinggi. Nah tadi cuman Bu Arum ya tadi tensinya. Bu Budian yang tensinya bagus. Ya, tensinya tinggi wajar lah. Hampir 65% kalau nggak salah penyebab gagal ginjal itu tensi tinggi. Makanya tadi di tensi keluarga pasien supaya apa? Supaya jangan cuci darah. Karena penyebab utama cuci darah itu tensinya tinggi, nggak dikontrol. Nah ini hati-hati Bu ya sekarang tensi kalau sudah mendekati ini mulai kuning. Yang bagus ini nih Bu, yang bagus normatur kurang dari 120, kurang dari 80 atau 110/70 gitu. Itu yang bagus tuh. Ya, kalau ibu-ibu sudah mulai naik tensinya 130, hati-hati. Sebentar lagi tensi tinggi, sebentar lagi masuk hipertensi. Kalau sudah masuk di 140, namanya hipertensi. 140/90 itu sudah hipertensi. Ya, itu harus segera ditangani pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum cuci darah. Jangan sampai kalau bisa. Sakit Bu cuci darah itu ya, ditusuk terus seminggu 2 kali. Apalagi yang ibu-ibu bapak-bapak yang tensinya segini, ya Allah 180, tadi ada yang 200, 190, aduh janganlah ya, cepat-cepat ditangani tensinya ya. Oke. Nah kenapa? Karena kalau tensi tinggi akhirnya kekurangan oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh ya, terhambat. Ini ya, tensi tadi sudah disampaikan tensi tingginya 140, bawahnya 90. Kalau bisa 130 harus diintervensi. Diintervensi itu ditangani. Contohnya diet, jangan terlalu banyak makan garam, olahraga yang cukup, jangan stres. Tadi kata Bu siapa yang stres? Boy? Oh iya, iya jangan stres, santai-santai aja, nyantai, ya. Nah, apa yang ditakutkan kalau tensinya tinggi? Stroke Bu. Stroke itu, aduh cacat Bu otaknya sudah. Jadi kalau ibu-ibu kaki kanan dan tangan kanan itu nggak bisa gerak, bukan tangannya yang bisa gerak, otaknya nggak ada perintah. Karena perintah dari otaknya nggak ada, kesumbat darahnya. Nah ini nggak ada perintah untuk menggerakkan anggota tubuh. Stroke, hati-hati. Kalau sudah stroke Bu, cacat seumur hidup. Saya nangani bapak saya 3 tahun akhirnya meninggal juga. Nah stroke. Sebenarnya stroke itu terjadi akibat sumbatan pembuluh darah.
Yang tersumbat itu bukan di otak aja. Ternyata di jantung juga ada sumbatan, di kaki juga ada sumbatan, semua ada sumbatan. Seperti itu Bu ya. Sebenarnya sistemik, sifatnya menyeluruh. Kebetulan aja yang kena otaknya, kebetulan aja kena jantungnya, gitu. Padahal sumbatan itu ada di mana-mana. Ya, seperti itu. Nah, komplikasi yang ketiga itu apa? Tadi kan ada jantung, ada hipertensi, stroke ya. Anemia, ini yang sering. 99% pasien cuci darah di RSUD Lewiliang anemia. Kenapa anemia? Nah, anemia pada gagal ginjal kronik, pada gagal ginjal ada beberapa faktor. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan anemia. Nah, satu, emang produksi sumsum tulangnya berkurang. Kenapa? Bapak biasanya ibu makannya kurang, mual terus, nggak nafsu makan. Akhirnya bahannya itu nggak ada untuk dibikin adonan buat makan, buat bikin darah. Kemudian racun di dalam tubuh kita, yang dalam tubuh bapak ibu sekalian itu tinggi sekali. Racun itu akan membunuh sel darah merah, makanya umurnya nggak lama. Orang-orang mah yang normal 3 bulan umur darahnya itu. Kalau ibu-ibu bapak-bapak nggak nyampe sebulan udah mati karena kena racun ginjal, diantaranya ureum. Ya, kalau ureumnya tinggi, dia cepat menurunkan umur dari darah itu sendiri, eritrosit. Ya. Kemudian sering keluar darah itu apa? Ada yang hemoroid, ada yang beraknya darah terus, muntah darah, batuk darah, ya, dan lain sebagainya. Mohon maaf nih, Pak Dudi masuk lagi. Pak Dudi muntah darah karena tensinya terlalu tinggi, pecah pembuluh darah di saluran tenggorokannya. Sering seperti itu. Atau makan, iritasi di lambungnya, ya, makan pedas-pedas, asam, korosif, dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, khusus untuk penyakit gagal ginjal yang menyebabkan anemia ini dibantu oleh apa? Adanya eritropoietin yang kurang dari ginjal. Nah, ini Bu, yang dikasih hemapo itu suntik di sini. Nah, itu disuntiknya seharusnya itu 8 kali sebulan, 2 kali seminggu dengan dosis 4.000 unit. Yang kita kasihkan kan cuma 2.000. Nah, cuma 2.000 itu pun bonus, saya itu udah ngotot itu. Di rumah sakit lain tidak dikasih. Ini ngotot ke direktur minta tolong dikasih. Akhirnya cuma dikasih 1. Sebulan sekali ya? 1 atau 2? Oh 2, alhamdulillah. Yang lain nggak ada yang kayak gitu. Sebulan 2 itu cuman kurang Bu, dosisnya kurang. Yang dikasihkan kan cuma 2.000, seharusnya suntikan 4.000 sebanyak 8 kali dosisnya. Ya, baru bisa naikin HB. Bagi ibu-ibu yang normal yang nggak cuci darah, setiap hari keluar banyak. Kenapa? Ginjalnya bagus. Bagi yang cuci darah ginjalnya nggak bagus, akhirnya eritropoietinnya berkurang, makanya HB-nya selalu rendah. HB itu hem dan hemoglobin. Hemoglobin ini bisa jadi darah dengan bantuan eritropoietin. Hem itu apa? Hem itu zat besi. Globin apa? Protein. Jadi ibu harus punya ada zat besi, ada protein, ada eritropoietin, baru jadi darah. Kalau nggak ada itu susah. Ibu zat besinya rendah, proteinnya nggak ada masukan, nggak pernah makan daging, telur, tahu, tempe. Nah, maka globinnya kurang. Apalagi nggak disuntik, selesai. Makanya HB-nya selalu di bawah 8. Transfusi lagi. Kalau sudah transfusi, Bu, mohon maaf, transfusi itu banyak penyakit orang lain pindah ke ibu. Untuk screening transfusi itu menghabiskan dana sekitar 500.000. Itu baru beberapa penyakit aja di screening, HIV, hepatitis B, hepatitis A. Sekarang ada COVID. Penyakit-penyakit lain nggak di screening, Bu.
Akhirnya apa? Darah orang itu yang bawa penyakit masuk ke ibu, masuk ke bapak. Makanya jangan sering-sering transfusi. Makanya jangan senang masuk transfusi. Ya, mendingan disuntik eritropoietin ini, diperbaiki makannya, tambahin zat besinya, jadi darah. Ya makanya kayak Rom ya, HB-nya di atas 10, seperti itu diantaranya. Belum disuntik berapa kali seminggu? 2 kali seminggu. Ada yang mau disuntik? Ya, bagi yang ada uang silakan, tidak harus silakan ya. Bagi ada yang uang supaya HB-nya bagus. Kenapa? Kalau HB-nya bagus, ibu makin ceria, makin seger, ya, oksigen makin bagus, makanan makin bagus. Akhirnya apa? Nggak banyak keluhan, ya, nggak pusing, mual, muntah, sakit kepala, kurang tidur, wah lain-lain. Karena apa? HB-nya rendah akibat EPO. Nah, ginjal ini penghasil eritropoietin, hormonnya pembuat darah, atau olinya pembuat darah. Kalau olinya nggak ada, seret nggak bisa bikin darah. Oke, ada tiga tadi ya, ada 4 komplikasi, nanti dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, bagi yang bisa menjelaskan, nah, acungkan tangan. Kasih mic, biar gak ngantuk. Mana mic? Acungkan tangan. Siapa yang bisa menjawab langsung acungkan tangan. Saya tanya. Oke, saya tanya. Berapa kali suntik eritropoietin sebulan? Acungkan tangan, Bu. 8 kali, luar biasa. Wah, 8 kali. Tahu ibu dosisnya berapa? 4.000. Betul, sekali suntik 4.000 unit. Oke. Lanjut. Ya, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 4 komplikasi gagal ginjal yang saya terangkan tadi. Yang lain belakang. 4 komplikasi gagal ginjal. Ayo. Oh, barusan saya ngomong kok. Ayo. Takut salah. Minimal 3. Ya, silakan. Jantung. Ya. Nyontek ya. Tensi, terus anemia. Silakan. Tepuk tangan. Kena serangan jantung, kemudian hipertensi, anemia. Satu lagi stroke ya. Iya, hati-hati. Lanjut ya. Itu minimal 3 tadi saya sampaikan. Jantung, hipertensi, anemia. Tadi ada tambahannya stroke. Lanjut. Nah, ini hemoglobin yang saya terangkan tadi. Ternyata sudah saya terangkan. Hemoglobin itu terdiri dari hem dan globin. Hem itu zat besi, globin itu protein. Protein dan zat besi bisa nyatu akibat eritropoietin yang disuntikan 8 kali seminggu itu. 8 kali sebulan ya. Nah, jadilah darah. Nah, ini kita harus ada efek. Jadi HB itu terdiri dari hem, zat besi, dan globin, protein. Ini bisa nyatu jadi darah akibat bantuan EPO atau eritropoietin yang disuntikan 8 kali sebulan. Makanya baru jadi darah. Nah, ini adonannya nih. Nah, ini adonannya. Ini si bapak ini lagi bikin bikin darah, masuk ke TP. Nah, ini adonan-adonan lain. Makanya ibu bapak sekalian, tolong kontrol ke poli. Karena apa? Nanti akan saya kasih zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C. Ini adonan-adonan tambahan buat bikin darah, ya, supaya mempercepat pembuatan darah. Ini kalau nggak pernah kontrol, dari 90 pasien saya hitung sudah mulai ada sekarang ada 40 yang suka kontrol ke poli. Yang 50 orang pada kemana? Tensinya naik, nggak pernah minum tensi. HB-nya turun, nggak pernah minum vitamin, ya. Tolong ya ke poli ya, kasihan. Bukan keuntungan saya, untuk keuntungan ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Dulu masih bisa diwakili sama anak-anaknya, sekarang harus diinjerpin. Nggak apa-apa deh ya, karena mungkin ada temuan dari BPJS
pasien lain ambil obat di rumah sakit gitu. Makanya mungkin ada sinyal disinyalir, akhirnya apa? Pasiennya harus ketemu dokter, harus kontrol, harus pinjam pin. Baik, nah ini yang paling juga sering, terutama apabila pasien sedang sesak napas dan terjadi keakutan di IGD. Ada pasien cuci darah tiba-tiba masuk ke rumah sakit, ke IGD, dok saya sesak, rumah sakit. Terjadi apa? Asidosis metabolik. Apa itu asidosis metabolik? Darahnya asam. Darahnya asam, sesek bu. Kalau sudah asam tuh sesek. Asam, kalau darah di dalam kadar asam di dalam darah itu meningkat, akhirnya dia terjadi asam. Kalau udah asidosis, metabolisme terganggu, sesak napas, paru-parunya kekurangan, karena kelebihan asam kekurangan basa. Akhirnya apa? Dia napasnya luar biasa sesak. Nah, ya ini yang penting. Makanya pH di dalam darah itu harus normal. Normalnya berapa bu? Ini ada pertanyaan dari saya. Normalnya 7,35 sampai 7,45 pH darah ya. Ya seperti itu. Kurang dari 7,35 udah asam. Ya sudah asam. Lebih dari 7,45 sudah basa, terlalu basa. Nah, makanya harus normal, yaitu 7,35 sampai 7,45. Nah, makanya kenapa saya minta ibu-ibu, bapak-bapak membawa air yang dari rumah, mau saya tes satu persatu. Apakah air minum yang selama ini ibu minum asam, atau basa, atau normal? Mari kita lihat nanti ya, ada prakteknya. Sehingga nanti kalau ada zat yang terlalu asam, itu cenderung untuk membuat ginjalnya berat, bekerja keras. Sesak napas gampang terjadi. Di samping jantungnya sudah nggak kuat pompa, darahnya asam. Susah sekali. Nanti akhirnya pas sesak napas. Jantungnya normal, tapi kalau sesak napas dok, karena zat asamnya tinggi. Kenapa zat asamnya tinggi? Racun ginjalnya numpuk, ureumnya banyak, ya ureanya banyak, kaliumnya tinggi, semua itu zat-zat asam semua itu. Ya harus dinetralisir. Nah ini. Jadi pusat keseimbangan zat asam itu yaitu di ginjal. Ginjal itu kalau kelebihan asam dibuang, kalau kekurangan disedot lagi. Nah, karena ginjal ibu rusak, nggak bisa buang asam, akhirnya apa? Numpuk di dalam darah. Nah, bagaimana supaya di dalam darah itu netral? Harus minumnya yang basah, harus yang bisa menetralkan zat asam itu, ya. Nah, pH-nya ini bu ya, pH yang normal di sini. Nah, kalau ini 7,1 udah asidosis sekali nih ya. Ibu mungkin ngerti. Ini aja. Yang penting ibu tahu keasaman darah itu normalnya 7,35 sampai 7,45. Sudah. Ini terlalu rumit. Kalau mau kalau sudah 7,1 asin sekali, udah pasti orangnya sesak napas, asam. Nah, ini salah satu mekanisme tubuh untuk mengkompensasi zat asam ya. Atau gejala-gejala yang ditimbulkan oleh terlalu asam. Nah, kenapa? Sakit kepala, kemudian dia mulai geliang-geliang, penurunan konsentrasi, kemudian kalemia tinggi, kemudian suka kedutan, ototnya kedutan, tiba-tiba gerak sendiri ya, hati-hati. Kemudian hangat, mukanya udah flash, kemerahan. Pokoknya kayak orang muntah, orang mabok di mobil. Nah kayak itulah gambarannya. Lu pernah mabok di mobil ya? Naik mobil mabok gitu. Udah pusing, mual, muntah, mukanya kemerah-merahan, mau muntah macam. Ya itulah seperti gambaran itu ya. Nah, seperti orang mau mabok, mau muntah. Sebelum masuk ke gangguan mineral tulang, atau gini ya, ini terakhir gangguan mineral. Sebenarnya masih banyak komplikasi karena waktu nggak cukup. Saya akan demokan cara menetralisir asam di dalam tubuh pakai minuman basah ya. Ini dulu sedikit gangguan mineral dan jantung. Nah ini penting sekali, sering ada ibu-ibu tanya-tanya,
Dok, kok pinggang saya sakit? Itu salah satu diantaranya tulangnya keropos. Kenapa kurang ibu keropos? Akibat fosfatnya terlalu tinggi di dalam darah. Fosfat terlalu tinggi di dalam darah itu akan menyebabkan kalsium turun. Akhirnya apa? Kalsium turun, tubuh meminta agar mau meningkatkan kalsium. Akhirnya apa? Kalsium di dalam tulang dibongkar, diambilin. Akhirnya tulangnya keropos, sakit pinggang. Tidak sedikit orang pasien cuci darah pinggangnya sakit, bahkan nggak bisa jalan. Mohon maaf, Bu, siapa yang terakhir meninggal? Sakit, keluhannya sakit pinggang, yang meninggal di ICU Cibinong. Bu Nani itu tulang pinggangnya keropos. Nah, salah satu diantaranya penyebabnya ini hipokalsemi, kalsiumnya rendah akibat banyak racun di dalam darah. Ya. Kenapa kalsium bisa turun? Karena hipoparatiroidisme sekunder. Hormon paratiroidnya rendah. Akhirnya apa? Dia membongkar tulang-tulang, cadangan kalsium di dalam tulang. Ya, seperti itu. Nah, kenapa dia terjadi seperti itu? Nah, ini dia. Nah, ini lanjut aja, nanti saya kasih tahu ininya. Ini terlalu kecil. Nah, ada yang bagus tadi. Nah, mana gambar ya ini? Yang usus saya. Nah, ini dia. Yang gambar usus. Kita makan kalsium di dalam darah sehari-hari rata-rata itu kurang lebih butuhnya 1000 mg. Masuk di dalam usus, disedot, dibuang lagi ke feses sekitar 650. Kemudian di metabolisme ini 350 sampai 150. Nah, sisanya seharusnya dibuang lewat ginjal itu kurang lebih 200 mg. Karena ginjalnya rusak, akhirnya ditumpuk. Itu hati-hati juga. Gara-gara ginjal ini memang. Nah, gara-gara ginjal nggak bisa membuang kelebihan dari metabolisme kalsium ini. Penyebabnya kalsium akan membongkar dari dalam tulang. Nah, tulangnya keropos, akhirnya patah tulang, sakit-sakit badan, ya, dan yang sebagainya. Baik, saya ingin salah satu mungkin pesan buat di rumah, ingin menyampaikan tentang bagaimana menetralisir zat asam. Jangan sampai air yang kita minum ini bersifat asam, ya, bersifat asam atau asidosis. Nah, salah satunya ini ada alat ukur tentang indikator pH. Indikator pH ini nanti akan ibu-ibu lihat, makin ke sini normalnya itu di netral itu di 7 ini. Normalnya 7,35 sampai 7,45, warnanya hijau. Nanti kalau air ibu-ibu dites warnanya hijau, itu berarti netral, bagus, bisa dikonsumsi. Lebih bagus lagi kalau dia naik ke biru bahkan ke ungu. Ya, airnya nggak asam, bahkan dia bersifat alkali. Nah, bersifat alkali akan menetralisir zat-zat asam di dalam tubuh. Makanya itu harusnya pH-nya harus di atas 7. Ya, mari kita tes. Coba. Cara tesnya seperti ini. Ada bahan tes yang harus diteteskan. Tadi Bu siapa? Mana air yang dibawa dari rumah? Bu Munah. Ini air dari mana nih? Sumur. Dari sumur dimasak. Dimasak. Coba lihat. Lagi. Oh, ya. Coba saya teteskan ya. Dia minta ini pengaduk deh. Pengaduk. Ini Bu Muna bawa air. Sebentar, nanti satu-satu nanti. Salah satu contoh aja. Nanti punya ibu-ibu sekalian dites ya. Ya. Kamu pegang ini nih. Ya, ini. Lihat Bu ya. Ini punya Bu Muna, air di rumah. Ini kita tetesin airnya. 1 atau 2 tetes boleh. Nah, ada cukup.
Kita aduk. Warnanya apa? Lihat tuh. Kuning. Warnanya air di rumah Bu Muna itu kuning. Yang kuning apa? Asam. Ini Bu, diantaranya kenapa ibu-ibu air di rumahnya itu pada kurang bagus kualitasnya. Karena terlalu asam. Diminum malah tambah asam. Bagi orang yang cuci darah, pH-nya asam, ini tambah asam. Maka harus di netralisir. Jangan sampai asam seperti ini. Yang lain, ada yang lain nggak? Ini siapa? Boleh? Ibu siapa? Ini air apa, Bu? Punya Bu Ini udah ya. air sumur. Air sumur dimasak. Ya. Di kamera udah. Lihat ya. Kita tetesin 1-2 tetes. 1-2. Ini punya Bu Muna. Bu Atika. Wah, bagus. Hijau kebiru-biruan. Tepuk tangan. Di rumah bagus ini. Di rumahnya bagus. Nah, ini mau ke biru-biruan ini pH-nya sudah sampai 8 ini, Bu. Tapi birunya biru cawerang. Ya. pH-nya udah mulai bagus nih, Bu. Punya Bu Muna bagus. Punya siapa lagi ya? Coba. Ini mau siapa? Aldera, coba di rumah ininya airnya gimana? Oh, udah cukup. Masak sendiri. Lihat ya. 1, 2. Kita lihat punya Aldera. Tadi Bu saya buat Atika ya? Bu Muna. Kuningnya. Kekuning-kuningan dikit. Kurang. Ini agak kehijau-hijauan. Warnanya ini ya. 4-5. Masih asam. Masih asam. Bagusnya di atas 7. Ini siapa? Ya. Air isi ulang ya, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Air isi ulang, air mineral pun boleh. Kalau ibu-ibu bapak-bapak sehari-hari minum aqua asli tuh, boleh dites di sini. Boleh, silakan. Isi ulang boleh. Wah, biru bagus nih. Nah, lihat nih. Kurang lebih 8 ini Pak pH-nya, lumayan. Ya, bagus. Nah, ada yang tes lagi? Ya, Bu. Ini Bu siapa? Bu Nema. Ya. Ini dari rumah juga, lagi-lagi. Dari sumur, Pak. Sumur, ya. Nah. Agak ke kuning-kuningan, Bu. Nah, masih ke hijau ke kuning-kuningan. Di pH-nya paling nggak 5-6 ini, Bu. Kurang bagus. Yuk siapa diaduk sendiri ya. Nah, diaduk sendiri. Ini. Nah, bagus. Ini kuning. 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 Lumayan, tapi kurang. Biar bagus ini tadi biru. Apa itu? Oh, pantas itu mah. Pantas. Aku boleh. Oh, tempatnya. Taruh sini, Bu. Taruh sini. Oke, ini udah biru. Bagus. Air tam. Nah, boleh silakan. Pokoknya yang masih kuning itu artinya airnya masih asam. Diaduk ya, diaduk. Ya, diaduk. Aku ya, Bu ya. Coba diaduk. Nah, lumayan aku bagus. Nah, kuning ke hijau-hijauan itu. pH-nya paling 6 itu. Wah, kuning. Coba. Masih hijau kuning. Ada hijaunya sudah mulai. Lumayan.
Ya. Aduk. Masih kuning, masih ada kuningnya. Hijau tapi kekuning-kuningan. Ini bagus nih ya, biru ya. Ya. Silakan. Coba. Nah, lumayan. Bagus. Oh, ini di rumah juga. Ya. Karena sebagian sebagian air sumur ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi masih saweran. Ya, 7 lah. Bagus yang lebih pekat. Yang ini ya, yang ini dong. Yang ungu. Nah, lebih ungu. Ya. Nah, biru. Kepengunguan. Baik. Oke. Sudah, duduk lagi. Ya. Boleh. Dua tetes. Sudah. Nah, bagus ungu. Nah, bagus. Wah, bagus. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu bapak-bapak, di rumah ibu-ibu bapak-bapak itu ada yang bagus, ada yang jelek. Bagi yang jelek, jangan khawatir. Jangan begitu itu jelek, nggak mau minum air sumur lagi. Jangan. Caranya dinetralisir pakai konsentrat yang membuat pH-nya jadi bagus. Apa itu? Ini ada konsentrat dari Jepang. Konsentrat dari Jepang, namanya Izumi, konsentrat alkali. Mari kita buktikan. Tadi yang warnanya kuning-kuning, kita coba teteskan. Jangan banyak-banyak, 1 tetes. Ini konsentrat ini, mari silakan dulu. Konsentrat ini sifatnya menetralisir, bahkan membuat air ini menjadi alkali. Ya, air ini menjadi alkali. Ini tadi ada yang kuningnya siapa nih? Nah, pegang mana sih? Dek. Pegang nih sebentar. Lihat ya. Apa yang? Ini zat ini untuk menetralisir atau bahkan membuat alkali air-air yang asam. Ini kebanyakan. Bentar ya, saya pindahin. Nah, baik. Gak usah banyak-banyak. Ini ditetesin 1 tetes saja. Ini pakai alkali konsentrat dari Jepang. Ditetesin 1 tetes. Ting. Mana? Yang itu dok. Aduk. Sedotan. Oh ini udah. Ini Bu. Lihat jadi ungu. Ya, jadi ungu. Kalau sudah ungu ini pH-nya pasti di atas 8. Jadi ibu-ibu yang tadi warna air di sumurnya itu kuning-kuning, itu jangan khawatir, jangan dibuang airnya, jangan mau minum di situ lagi, susah. Ya makanya nanti ibu setiap kali mau minum ditetesi itu, ditetesi, bukan promosi, silahkan aja. Ya, ini 1 botol ini bisa 250 tetes, 250 tetes, harganya berapa di situ? 250.000, berarti 1 tetes 1.000. Nah, coba bayangin saya kemarin beli obat ya, air yang bersifat alkali di toko. Nah, ini harganya Rp23.750. Kalau 24.000, 1.500 cc. Berarti berapa itu? Padahal tadi kalau 1 tetes cuman 1.000. Ini kalau berarti kalau 1 tetes bisa untuk 250. Kalau 500 cc berarti kurang lebih 3 tetes. 3 tetes berarti cuma 3.000. Air dapat dari rumah cuma 3.000. Tes 3.000 rupiah. Daripada beli ini berapa coba? 23.750 rupiah. Seperti itu Bu ya. Jadi nanti bagi ibu-ibu bapak-bapak yang di rumahnya tadi sudah dites warnanya kuning atau hijaunya hijau muda, itu boleh ditetesi. Jangan dibuang airnya, sayang. Jangan
nggak diminum sayang, udah punya sumur bagus-bagus, kemudian nggak mau minum dari air sumur itu jangan. Solusinya pakai air tetes ya namanya konsentrat ini supaya apa? Supaya tidak membebani ginjal. Terlalu asam ginjalnya akan cepat rusak. Seperti itu ya, sesak napas cepat rusak dan lain sebagainya. Itu bagi yang normal, apalagi bagi yang cuci darah, nggak boleh terlalu asam. Harusnya malah basah sehingga menetralisir apa namanya darah yang ada di dalam tubuh, jangan sampai terlalu asam. Boleh. Jadi satu tetes ini harganya cuma Rp1.000. Kelihatannya mahal kalau beli langsung begini. Ini bisa dipakai sampai 3 bulan. Maksudnya bisa dikonsumsi 2-3 bulan. Atau kalau ibu-ibu mau apa nama jualan di rumah, ini air alkalin satu tetes Rp1.000, tetes Rp1.000. Hitung-hitung Bu, itu beli ini 250.000, itu totalnya dapat 1.200.000. Kalau mau bisnis silahkan di kampung-kampung, di rumah-rumah bikin itu. Nanti saya kasih cara ngetes ininya, cara ngetes pH di rumah masing-masing. Berapa pH-nya? Nanti ini di foto. Ini dipoto aja pakai handphone, dipoto. Nanti dicocokkan kuning, hijau atau kebiru-biru atau ungu malah. Kalau ungu bagus, ya. Kalau ungu bagus. Apalagi kalau tadi ditambahin, ini ya, ditambahin 2 tetes. Wah, lebih ungu lagi, tapi cukup satu aja. Jadi takutnya terlalu basah juga kurang baik. Cukup 1 tetes untuk 200 cc. Kalau 500 cc cukup 2 tetes, ya. Jadi untuk 1,5 liter aja cuman butuh uang Rp3.000, pH-nya jadi lebih bagus. Seperti itu Bu ya. Ini mungkin pesan buat ibu dan siapa tahu bermanfaat buat keluarga dan tetangga di rumah. Tetangga di rumah silakan dipromosikan. Jangan sampai tetangga kita cuci darah. Jangan sampai tetangga kita tensinya tinggi. Jangan sampai asamnya terlalu tinggi. Rata-rata di Bogor ini, terutama Bogor Barat, lebih liang, air sumurnya asam. Saya juga nggak ngerti kenapa seperti itu. Kalah sama air pump. Air pumpnya udah bagus tuh. Tadi ada yang bawa air pump tadi. Nah, bagus kan Bu ya, biru ya. Iya, malah kalah sama air pump. Air sumur malah kurang bagus. Kelihatannya bersih, tapi ternyata asam. Karena apa? Zat-zat yang ada di dalam unsur hara di dalam tanah itu bersifat asamnya dominan. Nah, ini harus dinetralisir pakai zat yang lebih basah lagi. Itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan ya. Senilai tadi itu saya tanya lagi. Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, silakan. pH darah yang normal itu berapa? Pinter Pak. Nah, kan Pak? Berapa? Sampai? Sip, luar biasa. 7,35 sampai 7,45. Ya. Luar biasa. Oke, masih ada, tenang. Sebelum selesai masih ada, tenang. Oh, sekarang gini. Sesi pertanyaan. Nah, ada yang bertanya, silakan. Ya, bertanya. Mana mic? Tolong dibantu. Gam, mic-nya mana tadi? Mic, saya beri. Mic-nya satu lagi nak? Ayo dibawa kemana mic-nya? Lupa. Nah itu. Pertanyaan, silakan pertanyaan. Masih ada waktu ya? Itu dibahas sebentar. Satu lagi. Ya. Boleh. Nama siapa? Keluarga siapa? Saya mau bertanya Dok. Ya. Saya Fani dari keluarga Alera mau bertanya. Ya. Kan pasien cuci darah suka ada yang keluar perutnya mundur, cairan. Itu cara mengatasinya gimana ya Dok? Oke, terima kasih. Iya, bagus. Kembung itu banyak penyebabnya, ya. Apakah kembungnya akibat lambung atau usus? Ya, kalau kembungnya akibat lambung, dia masih bisa kentut. Sehari ibu harus kentut, tuh Bu. Ya, nggak boleh seharian nggak pernah kentut harus. Kalau ibu-ibu seharian nggak kentut sekali, berarti kualitas makanan ibu jelek. Tidak ada bakteri yang mengurai makanan ibu. Jadi sehari harus kentut. Apalagi berak. Biasanya kalau kentut ikut, kalau berak ikut, kentut jorok yang ngomongnya.
Ya, harus kentut. Nah, diantaranya kalau masih bisa kentut, ususnya bagus, tapi kembungnya dari lambung biasanya. Biasanya paling sering asam lambungnya tinggi. Asam lambungnya tinggi diantaranya makanan, stres tinggi. Makanan kita rata-rata bersifat asam, daging asam. Apa namanya, sayur-sayur kadang sekarang dibikin asam. Buah-buahan juga banyak yang asam. Rata-rata yang bikin basah itu pakai air, ya air. Rata-rata makanan itu asam. Otomatis tubuh kita harus menetralisir zat asam itu. Nah, kenapa kita AE? Di antaranya seharusnya udara itu maksimal sepertiga lambung. Dia melebihi sepertiga lambung, naik ke atas. Les namanya. Les itu low esophageal sphincter. Katup lambung, ya katup esofagus itu pembatas antara esofagus saluran makanan di dalam tenggorokan sampai ke lambung. Itu ada katupnya. Di atas lambung dengan katupnya. Namanya les, low esophageal sphincter. Katup lambung paling atas ya, atau katup esofagus paling bawah. Nah itu kalau nggak ada makanan dia nutup kayak gini. Nah, bagi orang yang sering AEA itu ada makanan, nggak ada makanan, buka terus gini. Ya, begitu dia kebuka, otomatis angin itu naik ke atas, naik, akhirnya lagi itu terus. Ya, diantaranya karena asamnya luar biasa tinggi. Solusinya diantaranya pakai air bersifat alkali. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak nggak mau repot, beli air seperti ini. Tapi harganya mahal, 27.000. Ada yang 40.000. Orang kaya nggak masalah. Ya, udah susah nyarinya juga ini. Dulu yang terkenal tuh Milagros itu ya. Berapa Milagros? 40.000 ya. Nah, jadi memang solusinya itu. Dibikin asam lambungnya jadi pH-nya jadi lebih basah, yaitu dengan menambahkan ini konsentrat ini, ya, baik yang cuci darah maupun tidak cuci darah, supaya apa, air yang diminum tidak tambah asam. Sudah makanannya asam, minumannya asam, tambah asam. Asam lambungnya juga asam. Selesai sudah. Loyo terus. Ini solusinya tuh ya. Solusinya gitu, ditambah pakai minuman yang bersifat alkali atau lebih basah. Ya, warnanya biru atau malah keungu-unguan. Ya, terima kasih. Hadiah. Iya. Satu lagi pertanyaan. Ini kasih tadi itu. Ya, yang bertanya. Berdiri. Yang terlihat cantiknya. Coba. Nama. Nama saya itu Penawandi, saya 1 tahun ada. Jadi ini saya ulang tahunnya mau ngasih apa nama? Saya mau ngasih saya terima kasih alhamdulillah. Saya sudah 1 tahun RSUD, kedatangannya dokter dari perawat hadir. Alhamdulillah apa yang sudah sekali bisa berdiri lagi dengan 6 bulan masa adaptasi benar-benar luar biasa, tidak bisa apa-apa. Sejarahnya. Ya, yang saya ingin pertanyakan pertama tadi disinggung mengenai tulang. Tulang ya. Kebetulan saya ada masalah tulang, bukan lagi masalah uang ya. Masalah itu udah masalah umum. Saya masalah pegel gitu. Ya. Jadi kan kata dokter ada kelebihan fosfor ya. Ya betul. Cara menyeimbangkannya itu seperti apa? Sementara makan asin kita orang Sunda, kulturnya Sunda dari orang juga sudah diasaman asin gitu ya. Dan tiba-tiba harus merubah pola makan gitu. Susah ya. Susah. Iya. Kemudian juga kalau daging ternyata itu berpengaruh pada fosfor. Ya. Saya harus seperti apa? Kemudian yang kedua yang saya aneh, saya ketika pulang hadir tidak ada rencana main, tidak ada rencana keluar rumah, lemas. Saya kemarin seharian saya scroll medsos dan itu otomatis lemas.
lemas, bahkan tukang parkir saya malas sih. Tapi ketika suami saya bilang, yuk kita jalan, tak mau saya sudah, oh ayo. Karena yang dituju banyak duit. Saya yang terlalu mau tinggi untuk berjalan. Oke. Apa yang dari kita perasaan sedih itu berpengaruh besar ke apa ya semangat hidup saya. Kalau misalnya saya berharap atau sudah senang pagi, saya mau ditusuk ada luar biasa semangat saya. Tapi ya bapak itu yang bisa disampaikan. Siap. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya tadi saya mau menyampaikan tentang gangguan mineral tulang, tapi mungkin waktunya terlalu mepet. Takut ibu-ibu tadi ada yang keperluan dan sebagainya. Silakan. Tadi slide-nya sudah habis. Jadi ini fosfat itu yang sangat mengganggu bagi pasien-pasien cuci darah. Itu sangat tinggi di dalam darah karena sebenarnya fosfor itu dibuang lewat ginjal sebagian. Sebenarnya tadi sampai 750 mg per hari. Sebagian dibuang lewat usus. Yang lewat usus bisa, tapi lewat ginjal nggak bisa. Akhirnya tetap aja nambung walaupun sedikit-sedikit. Kalau fosfatnya tinggi itu mengganggu metabolisme kalsium. Nah, kalau kalsiumnya tinggi, otomatis dia tensinya tinggi. Kalau kalsiumnya rendah, kropos tulang. Serba salah memang jadi pasien cuci darah itu. Artinya apa? Fosfat yang ada itu harus dinetralisir dengan fosfat binder namanya. Fosfat binder itu macam-macam obatnya. Lagi-lagi masalah uang. Yang suka saya kasih CaCO3 yang kapsul besar kalsium karbonat itu fungsinya untuk menetralisir fosfat yang ada. Hanya saja kadang saya suka khawatir CaCO3 itu CO3-nya mengikat fosfat, kalsiumnya lepas. Kalau kalsiumnya lepas ada di dalam darah, itu membuat tensinya akan naik. Maka dari itu, bagi yang tensinya tinggi di atas 140, saya nggak berani masukkan kalsium fosfat. Harganya murah. Nelly berapa harganya? 500 ya. Rp500 satunya. Nelly yang suka yang nitip-nitip ya. 150 rupiah kalau nggak salah. Satu bijinya itu diminum 3 kali sehari. Ya itu, tapi efek sampingnya itu kalsiumnya naik. Ada yang bagus itu namanya apa? Kalos bukan, kalos sama aja, hampir mirip sama itu. Namanya berapa tadi harganya? Yang CaCO3 harganya 500 juga, sekarang udah susah produksinya. Susah. Ibu pernah ke Pangandaran. Apa namanya sebelum Bandung tuh Padalarang. Lihat di situ sebelum masuk ke Bandung, gunung-gunung batu yang putih itu kapur. Itu dari situ bikinnya. CaCO3 itu dari kapur. Makanya ibu kalau dikasih CaCO3 itu kapur diminum, kapur dimakan. Iya, kalsiumnya tinggi. Kalau kalsiumnya terlalu banyak, nempel di tulang kurang bagus, di kulit tambah hitam. Fosfat juga bikin hitam. Makanya fosfat binder yang mahal. Tapi susah Bu, harganya. Dosen saya itu di UGM dulu gajinya 4,5 juta. Itu habis buat beli itu aja. Ya, banyak fosfat binder yang mahal-mahal itu. Bukan, kalau ketua asid itu asam amino esensial. Asam amino yang dibutuhkan tubuh, protein lah, dibutuhkan tubuh, tetapi tidak menimbulkan metabolit sisa. Metabolit sisanya itu apa? Fosfat, ureum. Karena kalau kita makan daging, asam aminonya itu diambil sama tubuh ya, sisanya itu ureum, fosfat itu nggak bisa tumbuh. Nah, ketua asid itu dia asli diminum langsung jadi protein. Nggak ada zat sisa, nggak ada sampahnya gitu. Cuman mahal Bu, lumayan. Oh bagus. Nah itu diantaranya salah satu kiatnya itu konsumsi itu. Bapak-bapak kalau punya uang, ketosit 8.000 satu biji.
Ya Bu ya. Berarti satu biji 9.000 ya? 9.000 gitu. Keto asid banyak merek-mereknya ya. Kalau punya uang kayak Bu Dian, makanya Bu Dian tensinya selalu bagus ya. Karena minum keto asid terus ternyata. Oh, ada ternyata rahasianya. Ya, keto asid banyak apa namanya merek-merek yang paling murah emang keto asid. Prorenal ada, banyak macam-macam ya. Jadi gitu Bu ya. Jadi memang harus pakai fosfat binder. Kalau asupan daging bagaimana? Sebenarnya asupan daging kalau cuci darahnya sudah normal seperti biasa, ya kalau bisa masih sebenarnya sekali cuci itu 6 jam. Total seminggu itu 12 jam cuci darah. Tapi kan ibu-ibu masih 4,5 jam atau 5 jam. Kalau capek Bu ya cuci darah. Sama juga pada komplek. Nah, jadi kalau cuci darahnya bagus, 10-12 jam per minggu itu keambil semua Bu. Ya, zat buang itu keambil sama mesin. Mesin kita yang ada ini bisa mengambil zat buangnya itu sampai berat molekulnya 500 Dalton. 500 Dalton itu tinggi. Nah, kecuali di atas 500 Dalton nggak bisa. Contohnya apa? Yang gatal-gatal itu. Kenapa ibu sering gatal? Itu namanya ada zat buang lewat ginjal, tapi tidak bisa dibuang karena ginjalnya rusak. Nah, beta 2 mikroglobulin namanya. Beta 2 mikroglobulin itu apa namanya? Seperti protein. Berat molekulnya 36.000 Dalton. 36.000 Dalton, mesin ini cuma bisa ngeluarin 500 Dalton. Jadi nggak bisa keluar. Yang kesedot cuma kalium, ureum, kreatinin, kayak gitu-gitu aja. Yang kalium kan cuma 24 Dalton. Ureum cuma 48 Dalton. Di bawah 500 kesedot semua sama mesin. Kalau di atas 500 Dalton mesin nggak mampu. Harus pakai mesin lebih canggih lagi. Nah, tapi sekali cuci 3 juta. Ada. Biasanya yang cuci darahnya anak-anak menteri, anak pejabat. Dan itu pun tempat cuci darahnya yang apa istilahnya yang inilah yang punya uang lah, rumah sakit yang bagus-bagus gitu. Tapi kita syukuri aja, ini sudah luar biasa, sudah menolong. Pemerintah sudah berusaha untuk menyediakan sama pemerintah itu udah ya betul ya. Jadi itu Bu ya. Jadi ada fosfat binder. Tadi lemas kenapa? Tadi nggak ada semangat. Kenapa? Kalau di rumah main medsos lemas, begitu ada teman mau ngajak ke mall, langsung seger ya. Ya, saya kira tadi itu mau apa, anemia kayak apa, nggak taunya semangatnya kurang. Baik, itu ya Bu ya. Satu lagi bertanya. Silakan yang Ya, buat nikah ya. Buat nikah nih apa namanya nularin tensi ke ini ke suaminya. Waduh, suami hasilnya tinggi. Salam. Saya tahu muka yang jadi muka itu. Nah, siap. Udah pakai skincare. Katanya kalau pakai skincare itu yang dilihat jangan mukanya, lihat kakinya. Kalau kakinya masih hitam, skincare itu apa namanya kamuflase aja. Ya, kalau lihat perempuan jangan lihat mukanya, lihat tangannya. Kalau tangannya masih hitam berarti masih hitam. Baik Bu. Jadi pasien-pasien HD hampir semuanya jadi hitam. Jadi hitam. Terutama bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sering transfusi darah. Kalau dalam sebulan itu setiap bulan ditambah darah itu sering hitam. Dari mana? Zat besi yang tidak bisa dibuang, nempel di dalam kulit. Jadi eritrosit yang pecah atau eritrosit yang disampaikan atau ditransfusikan ke dalam tubuh kita terkadang dipecah oleh tubuh. Kalau nggak cocok dipecah, makanya suka gatal-gatal ya. Habis transfusi gatal-gatal, kadang merah, kadang mual. Itu diantaranya sebagian nggak cocok. Kalau nggak cocok dengan tubuh kita, dia dipecah eritrositnya. Di dalam eritrosit ada zat namanya zat besi. Zat besi itu warna hitam. Ya, zat besi itu warnanya hitam. Kalau zat besinya nggak bisa dibuang, numpuk di dalam darah, setiap bulan ada, akhirnya kulitnya jadi hitam. Itu seperti itu ya. Nanti
nggak kasih tahu itu, HB-nya jangan sampai rendah, harus di atas 10 terus. Ya, akhirnya apa? Kalau HB-nya di atas 10, zat besinya sudah mulai berkurang, akhirnya apa? Mulai cerah lagi. Mukanya merah lagi, bahkan mungkin putih lagi, tapi nggak pucat. Kalau pucat meninggal. Ya, di syaratnya HB-nya di atas 10. Nanti hitamnya mulai hilang. Akhirnya apa? Nggak pernah ditransfusi lagi, mulai cerah lagi mukanya, kulitnya jadi putih lagi, nggak hitam lagi. Gimana cara menaikkan HB? Tadi hem dan globin ditambah eritropoietin. Zat besinya bagus, makannya bagus, ditambah suntikan 8 kali seminggu, HB-nya bagus, cerah lagi. Itu solusinya. Ya, bukan dikasih sunblock, bukan dikasih skincare pemutih wajah, ya, nggak mungkin. Pakai Maybelline. Baik. Oh, satu tadi siapa yang belum dikasih? Berarti ya. Alat pemutih tuh. Pemutih. Ini alat pemutih rambut. Baik. Masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau nanya apa? Saya mau nanya, silakan apa? Ya. Ibu-ibu tadi saya sampaikan tentang ini Alkabes ya. Izumi itu bagi yang membutuhkan ada di apotek sini. Siapa saja silakan. Boleh silakan diterangkan ke masyarakat atau tetangga yang airnya masih asam, tolong diperbaiki. Harus basah ya. Kalau beli yang kayak gini mahal. Mending 1 tetes. Ibu bapak-bapak di rumah jualan 1 tetes Rp1.000. Ini 250.000. Kalau dibikin 1 tetes 1.000 itu total jadi 1.200.000. Jadi untungnya 1 juta. Dipakainya 1 tekor apa 1 gelas tuh? Pokoknya gini, kalau minumnya 1 gelas, tetesnya 1 aja. Kalau mau di botol seperti ini, patokannya 500 cc. 500 cc itu 2 tetes. Kalau 1.000, 4 tetes. Ya gitu ya. Dok, izin mau nanya dok. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Beritin ya. Ya. Orang kampung kan kalau misalkan lagi ada buka, ada sakit gila, maka itu penyebabnya. Yang kedua, apakah boleh anak kecil itu Siap, oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Sayangnya hadiahnya habis, Pak. Gak apa-apa ya. Jadi kalau bengkak-bengkak itu penyebabnya banyak. Yang pertama karena jantung, yang kedua karena ginjal, yang ketiga malnutrisi karena liver, gangguan liver. Jadi jantung, ginjal, sama liver. Kalau jantung artinya dia nggak kuat pompa. Biasanya lebih dominan kakinya yang bengkak, yang lainnya enggak. Duluan bengkak di kaki, itu jantung. Kalau ginjal biasanya bengkaknya seluruh tubuh. Seluruh tubuh, apalagi bangun tidur, mukanya bengkak, matanya bengkak. Kenapa bengkak? Karena ginjalnya bocor. Akhirnya apa? Proteinnya lolos. Caranya sebenarnya periksa kencingnya di puskesmas ada. Apakah ada protein nggak di dalam kencing? Protein itu nggak boleh lolos di dalam kencing. Berat molekulnya sama 36.000 Dalton. Itu nggak boleh karena molekul besar, nggak boleh lolos di dalam ginjal. Nah, makanya dia nggak boleh ada di dalam kencing. Kalau ada di dalam kencing, artinya ginjalnya bocor, otomatis protein ini fungsinya untuk mempertahankan supaya air itu nggak boleh masuk ke dalam sela-sela sel. Yang bengkak itu ada air masuk ke dalam sela-sela sel. Nah, itu. Nanti kalau ada pasien seperti itu, ya tetangga atau saudara di kampung seperti itu, tinggal ke puskesmas periksa kencingnya. Ya, biasanya umurnya berapa? Kalau anak kecil umurnya 5 tahun, 10 tahun atau 12 tahun, itu biasanya ginjal yang kena. Yang paling sering. Karena apa? Sindrom nefrotik namanya. Ginjalnya bocor. Kalau udah tua di atas 40 tahun, 50 tahun, biasanya jantungnya yang kena. Ya, kalau sudah bengkaknya sampai ke perut, livernya juga ikut kena. Atau kekurangan nutrisi boleh juga. Tapi kalau kekurangan nutrisi biasanya pipinya ngempol. Ini tinggal tulang, tapi
bengkak kaki sama perut gitu aja. Itu malnutrisi biasanya. Jadi kalau berasal dari kaki biasanya jantung, seluruh tubuh ginjal biasanya. Terutama ginjal itu kalau di kampung-kampung itu anak kecil 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun karena ginjalnya bocor akibat sindrom nefrotik namanya. Kalau sudah tua jantungnya yang kena biasanya, ya. Gitu, Pak. Bagaimana cara mengatasinya? Konsultasi dengan dokter setempat ya. Kalau nggak ini juga nggak ada solusinya, boleh ke rumah sakit. Silakan. Baik, ada lagi? Ya tadi dok, mulai minum air kecil, anak kecil apa enggak? Oh, ini sifatnya alkali semua orang, bahkan orang yang hamil pun boleh. Yang hamil pun boleh karena ini tidak ada hubungannya dengan kimia, tidak ada. Karena hanya untuk menaikkan derajat keasaman dari darah saja. Nggak masalah. Anak kecil nggak masalah, orang tua nggak masalah, orang hamil pun boleh, nggak masalah. Karena ini bukan obat, bukan. Diminum pun bukan buat orang sakit, orang yang sehat pun diminum. Seperti itu. Ya. Yang lain? Ini dok, jadi mau nanya dok. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Dewi. Nah, Dok, saya kalau pulang kadek suka pusing. Ah. Maaf. Ram, siap. Bagus. Bu Dewi, Waalaikumsalam. Bu Dewi waktu pertama kali datang ke HD itu kurus sekali. Ya, sekarang sudah mulai ada dagingnya. Sudah sehat sekarang. Ya, Bu, nanti Ibu diukur berat badan keringnya. Berat badan kering itu apa? Berat badan yang apabila Ibu ditimbang cocok dengan tinggi badannya dan tidak menyebabkan Ibu sesak napas atau kakinya bengkak. Itu berat badan optimal. Berapa? Tinggi badan dikurangi kalau mau dihitung sih pakai hitungan BMI ya. Nanti dikasih tahu lah itunya. Jadi BMI itu cara ngitungnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ya, normalnya 18,5 sampai 18,2 sampai 25 nilainya. Ya, nilainya seperti itu. Berat badan dalam kilogram ya dibagi tinggi badan dalam meter. Contohnya tinggi saya 170 berarti 1,7 dikali 1,7. Nah, berat badan itu dibagi itu. Nanti hasilnya berapa? 25 normal. Nah, kecuali pada pasien-pasien cuci darah. Tidak semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Bagusnya seperti itu. 18 sampai 25. Tapi kalau pasien cuci darah, yang penting Ibu berat badan optimalnya itu tidak sesak napas dan kakinya nggak bengkak. Itu berat badan kering. Kalau Ibu berat badan keringnya masih di bawah level, maksud terlalu kering, itu kemungkinan besar yang akan menyebabkan Ibu habis cuci darah pusing atau kram-kram. Kenapa dia kram? Karena pada saat cuci darah yang disedot itu bukan hanya air, natrium juga ikut kesedot. Natrium itu berat molekulnya kecil, kurang lebih 36 kalau nggak salah. Jadi begitu dicuci darah, natriumnya kesedot, otomatis natrium akan di dalam darah itu akan ikut kebuang. Kalau kebuang, akhirnya tubuh ini kekurangan darah. Salah satu efek samping kekurangan natrium, kram. Sebenarnya kram itu tubuh mempertahankan diri jangan sampai kekurangan natrium lagi. Ya, cuman ya itu nggak enak kan, namanya kram nggak enak pasti. Otomatis sebenarnya kalau mau pasien cuci darah itu 1 sampai 2 jam nggak boleh langsung pulang, harus ada di tempat istirahat. Takut ada kram seperti itu, pulang lagi ke tempat HD, masukin NaCl, sembuh kekurangan garam. Makanya kadang-kadang saya kasih tahu Bapak kalau udah terlanjur datang ke rumah minum air dikasih garam, tapi jangan banyak-banyak garamnya. Ya, air kayak 1 botol atau setengah botol aqua nanggung itu dikasih ujung sendok garamnya, diaduk diminum, biasanya teratasi karena garamnya akan naik lagi seperti itu. Karena terlalu banyak berat badan naik, ditarik sama perawatnya sampai 5.000, waduh, air 5.000 itu natriumnya ikut keambil, otomatis natriumnya ikut kebuang, kram seperti itu Bu ya, ya. Makanya
diharapkan maksimal itu 5% dari berat badan. Maksimal, walaupun berat badannya lagi kegemukan gitu ya, maksudnya bengkak gitu. Jangan nabung 2.500, maksimal 2.500 ditariknya. Ini saya lihat ada yang hari dia 5.000, 4.000. Minumnya gak ditahan sih ya. Yang naik sampai 5,2 ada tuh. Waduh, jangan lah. Haus, ya haus memang kayak gitu. Naiknya 5 kilo 2 on. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sering haus? Karena makanannya terlalu pekat, garamnya terlalu banyak. Makan sambal kasih garam, otomatis haus. Apa namanya, ikannya ikan asin. Apalagi sayur asam dikasih garam. Habis itu makan Indomie pakai garam, otomatis haus, pekat, pengen minum terus. 3 hari naik 5 kilo, waduh. Hebat ya. Akhirnya disakitnya terlalu banyak, tensinya nggak kuat, natriumnya kehabis, kram-kram. Tunggu ya. Kalau bisa maksimal 5% dari berat badan. Berat badannya 60, berapa 5%-nya? Kalau satu kan 6 kilo, berarti 3.000. Udah, di bawah itu harusnya. Ya nggak boleh lebih dari itu. Pokoknya orang ibu-ibu paling berat badannya 50, 40 palingnya. 50 berarti cuma 2,5 liter. 60 harus di bawah 3.000 pokoknya. Alhamdulillah 3.000 jadi banyak. Terus bukan apa namanya tarikannya. Kalau 60 kilo berat badannya yaitu 5%-nya berapa? 3.000. Nah, harusnya di bawah 3.000, udah maksimal 3.000. Udah cukup, 1.500 bagus. Ya. Terlalu tepos katanya mukanya. Baik, apalagi yang tanyakan? Ayo, kumpul di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Siti Aminah, saya Nade. Mau nanya, saya masih selalu susah BAB dok. Ya. BAB sehari, pusing kepala. Orang mah nggak punya uang pusing kepalanya. Siap Bu, udah. Iya, bagus. Betul Bu. Salah satu diantaranya yang paling sering terjadi pada pasien cuci darah itu susah BAB. Kenapa? Terlalu kering berat badannya. Jadi ibu minumnya kurang karena ketakutan, sayurnya kurang karena ketakutan, akhirnya fesesnya, mohon maaf dalam tanda kutip tai, ya itu terlalu lama di dalam usus. Kalau terlalu lama dalam usus, dia akan menyerap. Usus besar itu fungsinya menyerap air kalau kekurangan air. Kalau kekurangan air dia menyerap, jadi fesesnya itu diserap. Akhirnya fesesnya kering, nggak ada airnya. Kalau sudah nggak ada airnya, nggak bisa keluar, susah. Gitu. Jadi ibu jangan terlalu ketakutan. Apa namanya? Selama ibu nggak sesek, minum silahkan. Apalagi ada pasien cuci darah yang masih bisa kencing. Udah minum aja nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Jadi ibu kemungkinan besar kekurangan air, dehidrasi. Nah, dehidrasi akhirnya BAB-nya susah. Dan satu lagi, harap dimaklum lah, pasien cuci darah itu ureumnya terlalu tinggi. Ureum itu racun buat usus. Otomatis gerakan ususnya akan melambat. Kalau lambat akhirnya dia fesesnya akan lambat keluar. Pelan sekali. Orang mau ususnya kalau bagus us gini kan, wah keluar tuh. Punya ibu mah gini. Karena apa? Karena ureum bukan racun. Makanya jangan bolong-bolong cuci darahnya. Karena makin banyak ureumnya, makin numpuk di dalam darah, makin beracun buat ususnya. Akhirnya gerakannya kurang bagus, fesesnya terlalu lama di dalam usus, keras. Akhirnya apa? Nggak bisa BAB. Bu ya, gitu. Ibu nanti naikin berat badannya. Kalau kering mungkin berat badannya. Ya, selama ibu nggak sesek, kakinya nggak bengkak, besok kalau berat badannya 40, naikin 43. Masih nggak sesek, ya, naikin lagi 45 terus. Ya, walaupun berat badannya naik, jangan ditarik. Kecuali ibu udah mulai sesek, kakinya sudah mulai bengkak, harus ditarik lagi. Bu ya, gitu. Lagi? Mau nanya apa sih minum makanan ditanyakan aja. Ya, mumpung ada waktu. Yo.
Ya. Mau nanya biar ini aja sih, pasien-pasien kadang suka bingung membatasi cairannya. Berapa banyak sih kita harus minum? Ya. Gitu. Sering ditanyakan sama pasien-pasien ini ya. Sebenarnya gini Bu, yang paling penting ibu harus tahu dulu berat badan kering ibu yang optimal. Itu. Ya kalau sudah tahu berat badan kering ibu yang optimal, apa itu? Berat badan yang membuat ibu nyaman, nggak sesak, kaki nggak bengkak. Paling tinggi. Contohnya berat badannya 45. Nggak sesak. Oh, Teneli jangan diambil dulu ya. Aku naikin berat badan, naikin lagi. Dari 45 naik 47, nggak sesak juga Teneli. Naikin lagi 50, nggak sesak juga naikin 52. Oh, 52 aku sesak. Nah, berarti ibu cocoknya berat badan di 50. Sudah di situ. Nah, dari situ mulai mengatur minum. Ya, dia ngatur minum. Nanti minumnya itu sebenarnya kalau kasarannya ya maksimal di 500 cc per per hari. Tapi kalau ibu saya kalau rata-rata ibu-ibu nggak bisa kencing ya. Ya, totalnya sebenarnya air kencing yang keluar ditambah 500 itu. Kalau nggak bisa kencing sama sekali, tambah aja 500. Jadi sehari itu maksimal 500 cc. Dari mana aja? Dari minuman, dari sayur, dari makanan. Kadang ibu makan pakai sayur asem. Sayur asem 2 cc lebih itu. Ya, dihitung itu Bu. Bukan yang minimum glek-glek itu bukan. Dari itu juga dari sayur. Katanya enggak minum enggak nyampe sebotol, tapi setiap makan sehari 3 kali makan sayur asem, ada airnya. Oh, itu 3 mangkok, sehari 3 mangkok, 600 cc. Kalau 3 hari berapa tuh? 1.800 cc sudah banyak. Makanya, nah itu belum apa lagi? Setiap pagi tuh pasti pada juga teh manis. Nah, teh manis, susu, apa lagi? Banyak. Jadi semua bentuk cairan nanti dihitung, bukan hanya air minum doang, bukan. Jadi 500 cc itu termasuk dari sayur. Nah, yang ada airnya, ya. Dari apalagi minum es, minum obat, bakso ada airnya lagi tuh. Itu totalnya 500 cc. Apabila ibu bisa kencing, nah kalau kencing masih enak. Kencingnya 500 cc masih kompensasi. Jadi boleh minum sebanyak 1000 cc. 500 plus 500. Kalau kencingnya 1000 cc sehari, tambahin jadi 1500. Boleh. Nah, kasarannya seperti itu ya. Pokoknya air kencing berapa sehari ditambah 500. Kalau memang nggak kencing sama sekali 500 cc. Tapi 500 cc itu dari minum, makan bakso, makan segala macam. Total 500 cc. Enggak, dok, saya minum dan botol aku aja nggak nyampe, cuman separuh habisnya. Iya, botol aku separuh, tapi makan bakso, makan sayur asem, nggak dihitung. Jadi mungkin ibu lebih minumnya dari 500 cc, makanya sesak napas. Itu ya. Jadi tentukan dulu berat badan optimalnya berapa, berat badan kering optimal, baru mulai ngatur minum. Ya, oke. Ayo lagi dong. Siap. Gak apa-apa, ya. Minum air es udah. Kalau enggak teh manis. Oke. Pakai es gitu. Manis tuh. Langsung aja. Betul. Ibu-ibu kalau yang punya cuci darah, apalagi sudah jantungnya kena, saya harapkan tidak minum es. Ibu tahu Haji Mas Said? Ya. Haji Mas Said yang masih muda meninggalnya gara-gara minum es. Dia main futsal, main bola, terus capek minum es, glek, langsung meninggal. Serangan jantung akibat tadinya pembuluh kebuka, tiba-tiba kena es mengkerut, serangan jantung meninggal. Benjamin sama minum es juga. Jadi diharapkan bagi yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah cuci darah jantungnya kena, apa ciri-cirinya ibu jantungnya kena? Sesak napas, jalan sedikit udah capek. Jangan minum es. Mau es batu, es cair, atau es kulkas, air di dalam kulkas dingin, jangan sebaiknya. Orang yang sehat saja minum es kalau dia olahraga, kalau nggak olahraga jangan. Ya, apa membuat otot kurang bagus, pembuluh darah gampang mengkerut. Ya, otak tiba-tiba tegang. Ya, kecuali ibu capek olahraga sampai badminton 5 set gitu. Haus minum es nggak apa-apa, kompensasi itu.
Tapi biasanya minum es, dikasih extra jus, dikasih susu, dikasih apa lagi itu? Blok enak. Besoknya nggak bisa kencing. Iya, tak hadir nanti. Ya, sebaiknya saya bilang jangan minum es. Jangan minum es. Pak, saya suka makan es. Waduh, jangan. Wah, marjan. Waduh. Sekali-kali itu bisa. Sekali-kali ya. Ya, setahun sekali lah. Setahun sekali atau 10 sekali? 10 sekali. Oh ya iya. Yang apa-apa kompensasi buat ibu di kuburan nggak ada. Mumpung belum masuk kuburan ya, ini marjan. Nanti di kuburan bikin marjan nggak susah. Saya juga kebanyakan sedikit aja. Ya nggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Enggak sih, tapi Pak. Ya, jangan pas saat berdebat-debat sesak nafas minum es, selesai kayak Benjamin nanti. Baik, yang lain jangan ya Bu ya, minum es. Nah, bagus. Kemarin banyak mau makan kijing. Ibu ya. Makan kijing, kamu tadi mana kijing? Kita yang pelatihkan banyak kemarin. Oh ya. Makan kijing boleh enggak katanya. Kijing itu ini dengan itu ya. Kerang. Ya, selama nggak terlalu berlebihan nggak apa-apa. Bapak-bapak tuh ya makan kerang boleh buat meningkatkan stamina sperma itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, Ya. untuk 1 tahun sekarang ini saya itu praktis turun berat badan dari 77 sampai sekarang 55. Bagus Bu, 55. Jadi yang gampang gitu. Iya. Susah gitu ya. Kembali lagi kemarin itu memang saya sering ke puskesmas. Sebenarnya saya meminta rujukan, Ya. nggak seperti itu ya, harus proses dulu di puskesmas. Nah maksud saya itu gitu, saya itu sulit dokter untuk minum. Sulit untuk minum. Ya, terus makan juga kadang-kadang kalau kata orang Sunda makan sama panggina gitu. Gitu jadi kebetulan kan kami juga di sini mewakili kader. Ya. Dulu kan saya bilang ke dokter bahwa itu ya bahwa pasien justru sekarang begini. Jadi saya yang jadi pasiennya sendiri gitu. Karena saya sebenarnya pengen ketemu dokter, pengen banyak cerita, tapi kan memang dari puskesmas itu sendiri kita belum dikasih rujukan gitu. Ya. Cuma untuk supaya bisa minum banyak ataupun makan juga kadang lupa dok, kadang-kadang kok iya saya sudah jam 2 kok belum minum apa gitu. Saya suka konsumsi teh manis dokter. Ya, cuma cukup Siap, sekian. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ya dan perlu diperhatikan. Jadi gini Bu, memang berat badan tubuh itu harus ideal dulu. Baru kita mengatakan ini harus apa. Jadi berat badan tubuh tadi saya sampaikan ya, BMI-nya 18 sampai 25. Hitungannya ya 18 sampai 25. Caranya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Hasilnya dikalikan itu, di bagian itu keluar angka 25, 30 dan sebagainya. Nah, baru bilang saya gemuk atau kurus. Kalau di atas 30 sudah gemuk sekali itu. Kalau di bawah 18 kurang gizi, kurang berat badan. Justru ibu kalau berat badannya segitu malah bagus. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dulu gemuk? Nah, berarti banyak makan. Kenapa banyak makan? Ada sesuatu yang bermasalah. Orang yang paling banyak makan di dunia itu adalah orang depresi. Ya, tekanan jiwa, depresi nih. Ya, biasanya depresi terus banyak makan atau punya penyakit yang lain. Nah, kenapa tiba-tiba berat badan itu turun? Yang paling sering di dunia ini ada 3. 1, diabetes. Yang kedua, hormon tiroidnya tinggi. Yang ketiga, kena TBC. Itu aja coba di screening. Apakah kita batuk-batuk, sesak, ya, demam terus, atau meriang-meriang, ronsen, TBC nggak ada, normal. Periksa glukosanya atau HbA1c. Kalau di atas 7 udah diabetes. Kenapa diabetes bisa kurus? Karena dia makan pun nggak dipakai buat sel.
dia ditumpuk di dalam darah. Gulanya itu tidak dipakai, tapi ditumpuk di dalam darah. Yang ketiga hipertiroid, hormon gondok. Bukan berarti yang gondoknya gede, bukan. Ada yang gondoknya nggak ada, kering, nggak ada, kosong di sini nggak ada. Tetapi dia ke dalam, itu yang lebih bahaya malah. Ya, ke dalam. Makanya hormonnya diperiksa. Makanya saya bilang, kalau pasien tiba-tiba mengatakan dalam sebulan ini berat badannya turun drastis, periksa aja itu. Apakah dia diabetes, hipertiroid, atau kena TBC. Itu yang paling sering menyebabkan berat badan turun drastis. Ya, kalau orangnya bersih, nggak pernah batuk, nggak pernah demam, paling sering gula atau hormon tiroidnya tinggi. Di screening, pakai BPJS bisa. Kalau periksa sendiri 750.000 sih, lumayan. Ya, periksa itu. HbA1 saya 160.000. Ya itu. Nanti kelihatan. Tetapi kalau berat badannya sudah ideal, pertahankan, jangan naik lagi. Jangan naik lagi. Nah, yang membuat ibu nggak mau makan lagi, itu ada penyakit berarti. Nggak mau makan, banyak penyakit nggak mau makan tuh. Dari mulai otak sampai mulut sampai organ tubuh yang lainnya. Yang pertama otak, stres, nggak mau makan. Biasanya kalau yang nggak mau makan tuh bukan depresi, malah ansietas, ketakutan, takut, mengurung, nggak mau ketemu orang, itu nggak mau makan biasanya. Seperti itu ya. Kemudian ada penyakit-penyakit sistemik yang nggak mau makan, bulimia namanya. Akhirnya apa? Mau makan mual. Di antaranya ureanya tinggi, yang pasien cuci darah seperti itu, atau lambungnya rusak. Ya, ingat ibu-ibu ya, 75% pasien lambung itu karena gangguan pikiran. Makanya pasien-pasien saya yang lambungnya kena, saya kasih obat anti pikiran, happy, senang. Makan lagi, tidurnya nyenyak. Begitu lepas, tidurnya keganggu lagi, ya nggak mau makan lagi. Di antara itu. Boleh Bu nanti screening ya. Ketika penyakit itu apakah ada atau tidak? Mudah-mudahan enggak. Kalau itu enggak ada, kemungkinan besar karena pikiran saja. Ya, mudah-mudahan itu yang terjadi supaya nggak punya penyakit yang aneh-aneh lah, yang lebih berat. Ada lagi? Jangan lupa kontrol yang kualitas dipikir. Diperiksakan semua. Ada lagi, bapak-bapak yang ibu, bapak-bapak mau nanya dari ibu. Memang kos ya, kos. Kos. Nanya. Suka nanya dong masalah ini dong, berhubungan dengan istri katanya. Iya. Apa hubungannya apa enggak katanya dong? Oh iya, itu mau anak dia dong. Banyak yang suka nanya dong. Enggak lah, nggak usah gitu ya. Nanti dia berdua aja ngomongnya. Jangan dibuka di depan umum. AB-nya pertahankan di atas 8. Semangat. Jangan makan bakso terus, bakso mulu. Mecin aja. Iya. Ayo, yang lain? Masalah akses Simino apa CDL atau yang itu ya ditanyain aja Bu. Nah, ada yang belum pasang ini, masih pasang CDL. Udah nggak ada kan? Ini katanya kesini stabil semua rasanya. Ya, ini dong. Kalau Siapa? masih ada CDL. Oh iya. Tidak memet tuh. Oh iya, Bu Ida masih CDL. Oh, Siminonya belum? Kemarin mau dibikin di sini. Oh, besok Senin kontrol boleh? Oh, Selasa. Oh iya dah, Selasa ya. Dibikin sini sama dokter Togo bisa, ada coba. Kita lihat ya. Yang lain? Ada lagi? Ada keluhan apa? Mual-muntah atau? Ya. Oh ya. Salam. Saya Nanda dari Kebahagiaan Sosial. Mau nanya tentang obat potensi. Nah, Kan setiap hari harus diminum ya dok. betul. Sedangkan Ginjalnya rusak. Nah, apa sih efek samping. tindakan dari amlodipin kemudian daldesakan itu sama atau beda? Kemudian kan waktu pernah di scan itu dikasihnya adalah torosin Ya. sama clonidin. Ya, Perbedaannya apa? bagus. Terima kasih. Jadi selama ibu tensinya belum normal, tensi itu ada gradasinya, stadium 1, 2, 3, sekarang stadium 1, stadium 2, dan emergensi. Kalau stadium 1 masih bisa diberikan cuma satu obat tensi. Kalau sudah stadium 2 harus minimal 2, bahkan bisa sampai 3. Kalau sudah emergensi bisa sampai 4. Nah, prinsipnya pemberian obat anti hipertensi itu
sebisa mungkin dosisnya jangan terlalu tinggi, tetapi variatif. Makanya sering dikombinasi antara furosemid, kandesartan, sama amlodipin. 3, nggak mempan, tambah spironolakton. Nah, cuman spironolakton ini efek sampingnya kaliumnya akan tinggi. Kecuali kaliumnya Bapak Ibu bagus, ini spironolakton jos itu turun. Kenapa ada perbedaan diantaranya? Kalau klonidin salah satu yang kita tidak harapkan, efek rebound fenomen. Begitu lepas tensinya akan lebih tinggi dari itu. Itu yang ditakutkan klonidin. Karena apa? Alpha blocker, dia ngebloknya di otak. Jadi otaknya bilang jangan sampai tinggi tensinya. Akhirnya diblok. Begitu blokannya hilang, lebih tinggi lagi tensinya. Itu yang sering kita takutkan. Nah, tensi kenapa banyak yang nggak mau turun? Salah satu diantaranya dietnya kurang bagus, terutama garam. Ya, memang nggak enak ya, makan anyep itu nggak enak. Nggak enak pasti. Tensinya pasti tinggi karena garam. Yang kedua, stresnya tinggi. Yang ketiga, kurang istirahat. Atau zat metabolisme di dalam tubuh masih banyak. Nah, kalau itu semua sudah dilaksanakan, nggak ada semua, otomatis itu namanya hipertensi resisten. Resisten itu udah nggak mempan pakai obat. Akhirnya apa? Dioperasi. Dioperasi pusat penyebab dari hipertensi itu sendiri. Biasanya saraf ke alfanya itu diblokerin, potong, tapi jarang sekali kayak gitu. Ya, karena tetap aja outcome-nya tidak menggembirakan lah. Kelihatannya tensinya tinggi, ternyata keropos di dalamnya tetap rusak. Gitu. Dimulai dari diet ya Bu ya, dimulai dari diet garam, jangan sampai terlalu masak yang terlalu asin. Apalagi yang makan ikan asin, jangan. Terus istirahat yang cukup, jangan stres. Ya, olahraga semampunya, jalan kaki. Olahraga itu bisa membuat pembuluh darah jadi lunak, Bu. Jadi melebar. Makanya kalau melebar tensinya akan turun. Tapi semampunya, jangan dipaksain. Olahraga, lari, orang cuci darah kok lari nggak bisa. Teler. Terus tadi pakai obat ya. Obat-obatan cukup itu aja. Pakai amlodipin boleh. Kenapa dikombinasi? Karena tidak semua pasien itu seragam penyakitnya. Ada tensinya tinggi karena jantungnya kurang bagus. Ada tensinya tinggi karena pembuluh darahnya kurang bagus. Ada tensinya tinggi karena isi pembuluh darahnya terlalu berlebihan. Ya, jantung, pembuluh darahnya, isi pembuluh darahnya. Makanya kalau isi pembuluh darah terlalu tinggi, dikasih furosemid. Pembuluh darahnya kurang bagus, kasih amlodipin. Jantungnya kurang bagus, kasih kandesartan. Kombinasi obat itu tembak semua 3 turun. Asal patuh. Di antaranya diet, stresnya kurangi, istirahat yang cukup. Jangan lupa satu lagi, berat badannya harus normal. Ya, selama berat badannya BMI-nya di atas 25, waduh susah nurunin tensi. Apalagi kalau berat badannya tingginya cuma 150, berat badannya 80, wah udah susah itu. Turunin berat badan. Orang gemuk bukan berarti sehat. Ya, yang sehat itu yang proporsional sesuai dengan tingginya segitu, berat badannya segitu. Kalau mau ini masih susah-susah ngitung, tinggi badan dikurangi 100. Tinggi badan berapa? 150. Ibu maksimal berat badannya 50 kilo. Ya, tinggi berat badannya berapa? Tingginya berapa? 170. Ibu tingginya berat badannya maksimal 70. Nah, itu ya. Kalau pengen gampangan daripada ngitung-ngitung gitu. Tapi itu hitungannya terlalu kasar sih sebenarnya. Yang bagus pakai BMI tadi. Berat badan dikurangi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ketemunya nanti angkanya normalnya 18 sampai 25. Udah gitu aja. Itu yang paling bagus. Ya. Kalau kasaran di kampung berat badan berapa? 70, tingginya 150. Kurangi 20 kilo. Berarti gemuk badannya. Ya. Ada lagi? Jam berapa? Udah jam 11. Sampai jam 11 cukup ya? Iya, mau duhur. Ada lagi? Ya, ditanyakan. Habis ya? Masalah buah, sayur. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti tolong pesan-pesan saya supaya ibu juga dapat orang yang bermanfaat di kampungnya masing-masing. Ya, wah hebat nih. Walaupun nggak jadi dokter, bisa menangani minimal bermanfaat buat tetangganya, buat kampungnya dan lain sebagainya. Lihat zat asamnya itu seperti apa.
karena saya nggak terlalu banyak persediaannya, mungkin dibagikan cuma beberapa orang aja ya. Tolong dites di rumahnya masing-masing. Mungkin saya ngasih 2 aja dulu, sama ini mungkin salis terakhir. Nah ini. Bagian barat siapa Pak? Di Jasingak sana siapa? Untuk ngetes di rumah masing-masing. Ada yang pakai Jasinga, Pamijahan, Lewiliang. Pamijahan. Ya. Ini satu lagi masih banyak nih. Ya. Di sini. Mana ya? Jemblang. Tetangganya di ini ya, tetangganya ya. Dites. Terus mana ini Pangkos? Pangkos di foto ini Pangkos. Mana handphonenya? Handphonenya mana? Nanti disamain. Kalau warnanya seperti kalau hijau sampai kuning ini itu asam. Coba. Boleh. Nanti saya kirim di grup. Nah, nanti itu difoto terus disamain ya hasilnya. Nanti kerja apa namanya gantian ya? Nah. Nanti simpan di hari ini yang gantian ya. Boleh. Nah, nanti biar gantian. Ya. Seminggu sekali simpan di hari nanti gantian. Boleh, boleh. Ah, gitu betul. Boleh. Ya, bekas di rumah ya. Biar yakin semuanya ya. Nah. Yang bagus tadi seperti ini ya. Hijau keunguan bagus nih, ya. Nanti kita di foto di share di grup Jakom ya biar. Oke. Ya. Demikian seminar siang kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu sehat semua ya, bapak-bapak sehat, datang ke rumah selamat. Kita besok hari lagi aktivitas seperti biasa. Sebelum kita tutup, nanti kita foto-foto di depan biasa buat kenang-kenangan untuk bulan ini. Silakan saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok atas pemaparan materinya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dipahami oleh bapak-bapak ibu, bisa disampaikan ke kerabat yang rumah. Disampaikan kalau misalnya ada keluhan apa-apa disuruh poli. Ya semuanya sehat ya bapak semuanya. Mudah-mudahan dari selesai hari ini kita dengan banyak alhamdulillah. Setelah ini kita istirahat lalu masuk ke depan bersama Ustaz Taufik dan keluarga dan juga seluruh hadirin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok kita ada Bisa mendapatkannya. Boleh, boleh. Gimana sini? jangan lupa saya bisa melihat jadi gantian ya. Coba ya. Di depan Pak ya, kita foto sebentar ya. Yuk. Mangga Bu. Yuk. Ayo enggak? Ya, yuk kita foto depan yuk. Ya, foto dulu ya.